Sugeng rawuh wonten ing kutha Ngayogyakarta. Kota yang satu-satunya tersemat kata istimewa yang biasa disingkat DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagiku, Jogja memang istimewa. Mulai dari bangunan bersejarah yang masih terawat, seni yang terus hidup, dan kulinernya yang menggoda. Ada gudeg, sate kelata, dan minuman dengan rasa khas dan menyehatkan yaitu wedang uwoh. Yang tidak kalah istimewa adalah tradisi masyarakatnya yang sangat ramah dan penuh kesederhanaan. Wisata alam dan budaya menjadi magnet yang sangat kuat bagi wisatawan. Sampai konon katanya, Jogja terbuat dari rindu, yang membuat orang-orang selalu ingin kembali ke Jogja. Derek nepangaken kula Evelyn. Aku sudah lama menggeluti bidang pernaskahan. Teksnya yang unik atau fisiknya yang dipenuhi dengan gambar iluminasi membuatku terus ingin mempelajarinya. Aku dan teman-teman komunitas Jangkah Nusantara tidak pernah bosan untuk mengulik harta karun yang tersimpan di dalam manuskrip. Kami, komunitas Jangkah, biasa mengadakan banyak kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Salah satunya, mengajak orang-orang untuk lebih peduli pada manuskrip, memberi edukasi kepada mereka bagaimana cara merawat, membersihkan, dan memberikan informasi cara penyimpanan yang aman dan layak bagi manuskrip. Program Wilma, Wikisource Loves Manuscript, yang sudah berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini telah berjalan sekitar 1 bulan dengan hasil mendigitalkan lebih dari 6 koleksi baik perorangan maupun di lembaga. Program ini selain mendigitalkan dan menyimpan hasil digitalisasi itu secara online, juga dilibatkan komunitas masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, untuk mengolah hasil digitalisasi dalam bentuk transkripsi atau penyalinan kembali naskah beraksara Jawa yang diketik menggunakan perangkat digital berupa laptop. Jadi hasilnya nanti tidak hanya gambar statis saja, tetapi juga berupa teks yang bisa diolah lebih lanjut. Siang ini saya akan bertemu dengan salah satu pemilik naskah di Yogyakarta, yaitu Mas Sinar, untuk memohon izin terkait naskah beliau yang akan kami digitalisasi dalam program Wilma ini. Oke, sekarang yuk kita ke dalam ketemu Mas Sinar ya. Mari. Sugeng siang Mas Sinar. Selamat siang Mbak Evelyn. Ini dari mana ini tadi? Ya, saya dari sini? Sekretariat Jangkah. Tadi memang sengaja kesini. Mau menemu Mas Sinar nih ya. Kok dungaren nih? Iya kan, nih saya mau ada sesuatu yang saya bicarain nih di sini. Jadi Jangkah itu sekarang itu kan ada program namanya Wikisource Loves Manuscript. Nah, Jangkah ini bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta dan juga Wikimedia Foundation untuk mendigitalisasi naskah-naskah di 3 titik, yaitu di Bali, di Yogyakarta, dan yang ketiga nanti di Padang. Nah, ini misi yang kedua ini di Jogja nih Mas. Nah, dari kemarin kan saya dengan teman-teman itu sudah melakukan beberapa screening ya, atau pemetaan naskah-naskah yang ada di 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, Mas Sinar ini kan salah satu warga Yogyakarta yang tinggal di Kabupaten Sleman begitu ya, yang punya yang punya koleksi beberapa manuskrip. Nah, ini saya mewakili teman-teman mau memohon izin dan juga mengajak Mas Sinar untuk berkontribusi dalam program Wilma tahun ini. Apakah berkenan jika naskah Mas Sinar akan digitalisasi oleh tim kami begitu? Kalau memang itu dirasa bisa bermanfaat, monggo saja. Saya justru malah dengan senang hati kalau misalkan betul-betul naskah yang saya punya, meskipun tidak banyak ya, ada beberapa tapi tidak banyak. Kalau itu ada manfaatnya ya monggo saja. Silahkan, saya dengan senang hati. Itu koleksinya Mas Sinar ada berapa itu ya untuk saat ini? Kalau untuk manuskrip secara keseluruhan mungkin ada sekitar 15-an. Tetapi yang kondisinya yang terbaca mungkin tidak semuanya karena faktor usia. Oh betul, nanti mungkin sama tim Jangkah bisa survei dulu ke tempat Mas Sinar untuk melakukan pembersihan awal ya, untuk menginventarisasi naskah-naskah
mana saja yang bisa difoto Digital. begitu ya. Siap. Monggo Mbak Evelyn, kalau dirasa sekarang monggo silakan, saya tunjuk tempatnya, monggo Siap, silakan. kita Oke, diskusi silakan, lagi ya. monggo. Semoga dengan program kegiatan Wilma ini paling tidak naskah-naskah lama ataupun manuskrip yang lama yang mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun tidak terbaca, paling tidak dengan kegiatan pendigitalisasian naskah manuskrip ini bisa diakses oleh semua orang. Dengan begitu mungkin ilmu yang ada di dalamnya, dalam manuskrip itu bisa kita pelajari dan semoga bisa kita aplikasikan. Hari ini aku mewakili komunitas Jangkah Nusantara akan menemui teman-teman PPIM UIN Jakarta dan komunitas Wikipedia Jawa untuk berkolaborasi dalam program Wikisource Love Manuscript untuk bersama-sama melestarikan manuskrip yang ada di Nusantara, tentunya dengan program digitalisasi manuskrip. Komunitas Jangkah Nusantara awalnya sebetulnya kita lebih menyebut sebagai jangkah gitu ya, karena jangkah ini sebetulnya akronim dari jagongan naskah. Jagongan naskah sendiri kita dirikan itu pada tahun 2018. Awal mula berdirinya komunitas Jangkah Nusantara atau jangkah ini hanya berawal dari salah satu teman yang menjadi co-founder Jangkah ini, Mas Taufik Hakim. Suatu malam dia membuat status di WA gitu ya. Status di WA-nya itu isinya tentang curhatan dia mengenai kegiatan atau wadah diskusi manuskrip di Yogyakarta. Dia mengatakan bahwa kenapa sih kok di Jogja nggak ada wadah diskusi manuskrip bagi teman-teman muda khususnya. Nah ini kemudian saya tangkap di WhatsApp itu, saya mengatakan rasa cerewet gitu ya. nggak usah banyak bicara. Kalau kita hanya bicara saja atau membuat status itu ya mungkin hanya tanggapan saja gitu ya, tidak memecahkan masalah. Tapi mari kita yuk, kalau kamu mau, ayo kita buat actionnya. Jangan hanya seperti ini, kita kemudian membuat langkah nyata yang pada tanggal 29 September 2018 itulah yang kemudian kita membuat forum diskusi jagongan naskah. Di Yogyakarta sendiri, salah satu tempat yang akan digitalisasikan berada di Pusat Kajian Arsip dan Dokumen Kanjeng Raden Tumenggung Wiroguno yang berlokasi di Kompleks Dalem Kaneman. Koleksi manuskrip dan arsip peninggalan KRT Wiroguno tersimpan di 3 lemari besar dan jumlahnya sangat banyak. KRT Wiroguno mempunyai ruangan khusus yang pada waktu itu hanya disebut sebagai ruang arsip dan dokumen yang berlokasi saat ini di Dalem Kaneman, Kadipaten Kidul nomor 44. Ini menjadi koleksi yang sudah lama tidak pernah ditengok, dan kebetulan mulai pada tahun 2006 itu kita mulai membuka satu persatu apa yang ada di dalam ruang arsip dan dokumen milik KRT Wiroguno. Nah, ternyata ada 7 almari yang berisi arsip dan dokumen yang kami beserta para ahli waris, terutama para cucu dari KRT Wiroguno waktu itu sepakat untuk mengelola ruang arsip itu. Dan setelah diidentifikasi secara sederhana pada saat itu, mulai dari tahun 2006 sampai 2008, itu ternyata koleksi ruang arsip dan dokumen ini sangat variatif, mulai dari arsip peninggalan pemerintahan Putra Mahkota di bawah Patih Dalem Kadipaten Anom, dan juga arsip ataupun dokumen yang berupa karya-karya koleksi KRT Wiroguno sendiri. Nah, selama hampir 2 tahun saat itu, kemudian kami ahli waris para cucu sepakat untuk
mengelola itu sebagai sebuah kajian. Kebetulan saya dan beberapa cucu waktu itu menamakan sebagai Pusat Kajian Arsip dan Dokumen Seni KRT Wiroguno sesuai pemiliknya. Nah, sebelum mulai mendigitalisasi naskah koleksi KRT Wiroguno, aku dan teman-teman Komunitas Jangka Nusantara melakukan ritual tradisi Wilujengan terlebih dahulu sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur. Ada beberapa sajen yang disiapkan sebagai sarana ritual, seperti kembang setaman, pisang raja, dupa, dan aneka jajan pasar. Eits, jangan dikaitkan dengan hal mistis ya, karena setelah prosesi biasanya sajen bisa dilorot dan dinikmati bersama. Tidak lupa yang paling penting dari prosesi ini adalah memohon doa kepada Gusti Allah agar proses digitalisasi yang kami lakukan dapat berjalan lancar. Setelah proses ritual selesai, teman-teman Komunitas Jangka Nusantara mulai menyiapkan alat-alat untuk proses pemotretan manuskrip atau proses digitalisasi. Sambil menunggu Jergian menyiapkan alat dan menata tempat, aku bersama teman-teman Komunitas Jangka lainnya mulai membersihkan manuskrip satu persatu. Manuskrip yang akan kami foto ada yang beralaskan kertas, deluang, maupun lontar. Lembar demi lembar manuskrip yang ditulis di atas kertas maupun deluang dibersihkan dengan cara menggunakan kuas. Sedangkan untuk manuskrip dari bahan lontar dibersihkan dengan kuas dan alkohol. Tidak lupa dioles kemiri agar terlihat lebih tajam tulisannya dan diberi minyak serai agar lebih lentur dan untuk menghindari serangga mendekat. Pembersihan manuskrip dilakukan agar mendapat hasil foto fisik naskah lebih maksimal. Karena koleksi naskah yang akan digitalisasi di wilayah Yogyakarta berada di 6 titik berbeda, pemotretan ini memerlukan waktu yang lebih dari 1 bulan lamanya loh. Proses digitalisasi itu sendiri dapat dikatakan sangat sulit ya sebenarnya, karena kita menghadapi sebuah benda sejarah yang usianya sangat lama. Kemudian bahan-bahan manuskrip itu sendiri terkadang ditemukan dengan kondisi yang sangat rusak. Jadi dalam proses digitalisasi itu kita harus benar-benar hati-hati, karena dikhawatirkan justru malah kita menyelamatkan naskah tersebut malah merusak, akhirnya merobek ataupun lain sebagainya. Jadi tantangan-tantangan itu yang perlu kita hadapi khususnya di lapangan, karena semua naskah yang ditemukan itu kebanyakan rata-rata dalam kondisi yang rusak ataupun yang sudah rentan usianya. Setelah target 7.000 halaman naskah DIY terdigitalisasi, selanjutnya dilakukan kurasi foto dan workshop transkripsi digital di platform Wikisource. Harapannya program ini dapat memantik semangat masyarakat untuk turut serta menjaga warisan manuskrip dengan cara merawatnya sebaik mungkin dan juga mau mempelajari isinya.